Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Oh, yang bikin dia bunting siapa? Jibril kan? Oh, yang bikin dia hamil siapa? Kalau nggak ditiup sama Jibril bisa hamil nggak? Iya, melalui Jibril. Lah iya bapaknya Perantara, berarti kan? Jibril. Ya. Tuh ada yang typing juga, malaikat juga cabul. Iya juga. Kirain kayak Sama lagunya sih itu, malaikat juga Iya. tahu. Iya, kan dia melaksanakan perintah kan. Loh, Perintah Pak. tuh sebab apa? Malaikat tuh tidak bernafsu dia. Astaga. Dia hanya melaksanakan perintah. Coba tak, lu lagi di Maldives ya, di rumah lu di Maldives tiba-tiba ada apa cowok masuk gitu kan, memperkenalkan diri langsung ditiup, lu mau nggak tak? Gue gampar. Gua teriakin cabut. Itu beda, cabut. kan perintah Allah. Itu perintah manusia, itu manusia melaksanakan. Tapi kalau Allah yang Itu kan memerintahkan, tadi dalam bentuk manusia yang sempurna Pak, Maryam 17. Tapi pertanyaannya ini Jibril sampai iya, tapi Allah, tapi Allah Lu lagi yang terus- memerintahkan. Terus ada cowok masuk. Meskipun diperkuatkan. Astaga. Gua ambil pemukul baseball, gua entungin. Datang tiba-tiba niup-niup, ngapain lu? Gila lu. Kayak gile. Oke dah. Oke, Bu Agatha, Pak Prof, terima kasih sudah bersharing. Ya. Intinya itu intinya tadi ya, yang saya sampaikan Intinya pertama ditiup tadi ya, Pak, ya? antara iman kita. Intinya ditiup. Nggak boleh kita saling lah ya, apalagi orang-orang Islam lah, janganlah menghina, karena memang ada dalam perintah juga kan. Jangan Nggak, kalian tuh kalau- menghina nggak, Tuhan Pak, lain nggak, bisa Pak. jadi nanti. Orang Islam itu nggak pernah menghina, Pak. Kenapa? Oh, karena apa yang mau dihina? Nggak ada. Kalau orang Islam itu nggak ada menghina orang Kristen. Karena apa coba? Tuhan mau mati, alhamdulillah. Yang dihina apa? Quran. Kenapa? Wong Kan Quran tadi yang ada- bilang diserupakan. Iya, ya kan, Pak. Iya. Itu tadi dia Kalau merasa mereka bilang dihinakan. Tuhan mau mati, ya itu benar. Thank you. Kalau ada orang yang bilang Tuhan mau nggak mati diserupakan, nah itu baru hinaan. Iya, baru. Nah, makanya orang Kristen tuh nggak pernah ngerasa terhina. Kenapa? Karena semua yang tertulis di dalam Alkitab itu benar. Apa mau kalian Sama bilang sih kalau A, B, C, D begitu. Apa yang nggak ada. salah dalam Coba, apa yang salah dalam Pak Prof, Al-Quran sama. saya tanya Pak Prof, apalah kejelekan Yesus? Nggak ada. Susah nyarinya, Nggak ada. nggak Susah. akan ada. Tapi kalau Terus yang apa kejelekannya? Hah? nggak ada lah. Ayo. Nah, itu sama-sama berarti kan. Apa kejelekan Siapa siapa? kejelekan siapa? Coba nanya. Muhammad. Ayo. Coba tanya apa ayo. Kejelekan Nah, siapa? coba sebut makanya. Kejelekan siapa? Deh. Itu profesor itu apa dia bilang? Kejelekan siapa Kejelekan yang Muhammad mau di maksudnya. Kamu nanya apa? Coba apa kejelekan Kejelekan siapa? siapa? Kan katanya nggak ada kejelekannya. Nuh, terus yang punya kejelekan siapa itu yang saya mau tanyakan? Muhammad. Nabi Menurut Muhammad. Anda? Hah? Ya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, ini sudah. Nah, kan katanya nggak boleh mengejek. Oke, nggak boleh saya menghina. tanya, kalau menggauli babu di ranjang istri itu baik atau jahat? Menggauli siapa? Menggauli babu Membantu. tanpa sepengetahuan istrinya, kepergok, baik apa jahat? Nang. Makanya siapa itu? Siapa yang menggauli? Nabi Muhammad. Apa Astaga. sih? Gue yang kau tanya kan, apa kejelekannya? Ya kami sebutkan. Kejelekan Ini siapa? makanya menggauli tetangganya Bu Agatha yang digauli. Kok larinya nggak nyambung sih? Dibilangin tadi Nah, makanya budaknya. ini saya tanya, itu makanya yang berbuat itu siapa dulu? Nabi Muhammad menggauli pembantunya tanpa dinikahi. Namanya siapa? Maria Alkiptia. Itulah asbabun nuzul surat At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Itu loh Alasannya? poinnya. Alasannya karena nafsu. Enggak. Lo nafsu. Coba kalau bukan gara-gara nafsu, bagaimana surat At-Tahrim ayat 1 bisa turun? Kalau bukan Tapi gini surat aja, At-Tahrim Pak. ayat 1 berbicara tentang hubungan seksual, Nah, kan bagaimana ayat 3-nya bisa turun? Kalau nggak nafsu mana bisa terjadi pergaulan? Kan gitu. Kalau dibilang juga tidak menggauli, bagaimana Muhammad punya anak laki-laki dari Maryam, pembantunya itu, namanya Ibrahim bin Muhammad. Emangnya dia main apa? Dia korek kuping di situ. Apa Potong ditiup-tiup? Hamil. Iya, justru Gini, itu Bang. karena main tiup-tiupan itu.
Ya meskipun Anda menghujatnya, tapi tetap nomor satu kan, keimanan kami mempercayai dia sebagai Kamu nanya tadi kejelekannya. ya. Tapi kan Anda nanya menjelekkan, kejelekannya tapi apa? kami tidak pernah. Tapi Anda aja yang Kami menjelekkan, tapi kan kita umat Islam kamu nggak ada. nanya kan, kami memaparkan, udah kami kasih tahu apa yang jelek, kau bilang kami menghujatkan, aneh. Itu Nah, Tuhanmu sendiri loh kalau- yang ngomong, bukan kami. Nah, sebenarnya ajaran Kristen itu bukan ajaran Yesus. Yesus itu disunat, pakai hijab, nggak makan babi. Lari, Itu ya. ajaran Paulus Lari. sebenarnya. Nggak bisa Ya, ini iya. ditanggapin ini, lari. Berarti, ya ini kejelekannya. Itu satu ya kan? Itu satu. ajarannya. Itu satu. Lo ajaran kok kejelekannya. Nggak dia yang ngasih pengajaran, dia yang jelek, nggak nyambung kau. Lari kabur. Kabur dia kabur. Pura-pura dimatikan ininya, cabut. Jadi dia itu keluar aplikasi, terus di swipe semuanya, ketutup aplikasinya gitu caranya. Sengaja. Mantap Coba itu. aja. Itu memang ayahnya Isa itu Jibril. Itu kata tiupnya itu betul-betul dihembus. Itu mau diganti ke bahasa Batak juga, kata tiup itu sama aja juga, cabul juga. Karena tiup itu artinya pegang. Masa baru masuk langsung dipegang farjahannya? Serius, Prof. Kalau ada, jangankan niup ya kan, datang tiba-tiba nggak ngomong assalamualaikum, saya blokin air panas. Orang tak dikenal kok. Masa Bunda Maria orang Israel sebodoh itu ya, ada laki-laki datang langsung main tiup aja. Dikasih lagi ya kan? Silakan bang. Oh. Ada yang lebih sakit dari orang seperti itu. Itu baru satu loh, dia udah nggak tahan ya kan, langsung kabur dia. Iya, itu penghujatan loh ya teman-teman ya. Bunda Maria itu begitu agung ya, suci ya, dia manusia suci itu. Dibikin cerita kayak gitu itu penghujatan loh, ditiup-tiup. Parah banget. Yang niup laki-laki lagi kan, nggak beres. Padahal dia sendiri bilang kan, aku belum pernah mengenal laki-laki katanya. Yang ditiup aja. Dan itu ya Pak Prof ya, yang sampai sekarang ini ya. Itu dia pernah nggak memperkenalkan dirinya Jibril itu loh. Nggak pernah, iya. Kalau di Alkitab Lukas 1 ayat 19 itu jelas, akulah Gabriel yang diutus Tuhan. Kalau mereka nggak pernah memperkenalkan diri, tiba-tiba jadi manusia langsung main tiup aja. Gue iya dong, ada orang datang kan, siapa ya Pak? Oh perkenalkan saya ini enggak. Langsung banget tuh. Harga diri wanita yang suci itu loh dipertaruhkan. Ya beres. Halo, Aseng. Halo. Halo, Aseng. Selamat pagi Pak Aseng. Halo. Mungkin dia mau niup dulu. Abana. Halo. Oke. Iya. Bisa Kristen, Pak. Ya. Islam Kristen, Pak. Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tafadol, Ustadz Abana. Di sini saya mau ada pertanyaan dikit ya. Silakan. Silakan. Seandainya Aku punya Kalian ini- sayap. dengar dulu. Kok emosi sih? Silakan. Nggak emosi. Seandainya jika kalian berada Pada penyaliban, apa yang kalian lakukan? pada sejaman di zaman Dengan Yesus. Yesus, Hmm. sejaman dengan Yesus ya. Kabur Pak, kita kabur. Apa pertanyaannya? Dengar dulu. Ya, lanjut. Jika kalian sejaman dengan Yesus, lalu dilihat Yesus itu disalib, apakah kalian membantu atau berdiam diri? Petrus aja coba membantu dibilang iblis. Nah, pasti biasa aja kalau- dong Pak. Dijawab. Lah, Dijawab iya. aja. Oke. Karena Bapak jawabannya berandai-andai, ya seandainya saya nggak ada di sana, Bapak mau apa? Itu kan Bapak berandai-andai, saya juga mau berandai-andai. Seandainya saya nggak di sana, Pak, gimana? Oh ya, Oh iya, saya nggak ada lawan. mantap sudah. Mantap. Iya betul. Karena
Karena udah kita buat VT ya itu tak ya. Di post juga sama Elia ya. Elia dengan di bawah nggak? Di bawah gini, kita nggak bisa berandai-andai. Hah? Tabe Ji. Ya, ya. Tabe. Orang lagi ngomong. Jadi gini, kita nggak bisa berandai-andai. Karena apa? Kalau kita berandai-andai, artinya kita mencoba untuk mengadakan mesin waktu untuk kembali ke sana, iya kan? Pertanyaannya, mesin waktu bisa nggak terjadi? Tidak mungkin mesin waktu akan diciptakan manusia. Kenapa? Kalau seandainya mesin waktu bisa diciptakan manusia, yang memanfaatkan mesin waktu itu siapa yang pertama kali tak? Setan. Iblis. Apa yang dilakukan iblis? Menggagalkan penyaliban. Kalau manusia berhasil membuat mesin waktu, maka yang memanfaatkan pertama kali adalah iblis. Apa yang dilakukan iblis? Dia menggagalkan penyaliban. Namun karena itu nggak pernah ada, pergi bapaknya. Karena mesin waktu itu tidak pernah ada, makanya tidak pernah ada pihak yang bisa menggagalkan penyaliban. Maka iblis itu berpikir selama 700 tahun. Dan dia pergi ke Arab, ke Mekah. Dia bikin satu ajaran baru yang menolak tentang penyaliban itu. Itu poinnya. Kalau Jadi aku kita nggak sih, bisa berandai-andai, kalau betul itu. aku sih, kalau mau disuruh berandai-andai ya, andai aku jadi istrinya Jumarlon. Tapi pertanyaan aku ya, ini mumpung ada Adnan nih. Halo Adnan, seandainya Aminah keguguran tuh gimana ya? Aku kebayang ya, Aminah keguguran. Pasti kalian ini masih pagan Quraisy semua. Labbaik Allahumma hubal. Halo, selamat siang. Siang. Hari ini nggak ada yang dikik ya. Jadi turun dengan Nggak ada teratur. yang di-kick, nggak ada. Turun dengan membawa duka. Jangan Boleh bertanya, Pak? Boleh, Anda boleh. boleh bertanya? Boleh. Ini pertanyaan biasa sih. Yang pertama itu siapa ibunya Yesus? Siti bang, Siti bang. Siti. Itu pertanyaan yang sangat susah ya bang ya. Heeh. Yang mudah Kita sekali nggak untuk pertanyaan anak TK ini. Kita nggak tahu. Tapi jawab aja kan. Iya nggak tahu walau-walam bang. Walau-walam. Walau-walam bang, walau-walam. Wah, bahaya nih Kristen ini. Nggak sanggup, kami nggak sanggup bang. Langsung next pertanyaan, kita bendera putih bang, pertanyaan pertama. Ampun bang. Itu yang di bawah pun nggak ada yang tahu bang. Itu udah pada live semua. aja kan bisa dijawab gimana pertanyaan anak kuliah nanti. Iya iya. Cobain aja dulu, kita coba bang. Lupain Ayo bang. bang. Kita nggak tahu. Tahu bang. Coba silakan. Sudah nyerah gitu aja. Iya nyerah. Nggak tahu. Ada lagi bang, next bang. Enggak, kalau sudah pertanyaan sudah tidak bisa dijawab, gimana pertanyaan keduanya nanti? Ya udah, kami yang bodohin aja lah yang nanya ya bang. Bang, kira-kira siapa istrinya Abraham bang? Ibrahim. Sebentar, saya bertanya ini sebelum nanya lagi, oke. Masa sudah bertanya lagi kepada saya? Iya Iya iya. kan kami nggak sanggup jawab. Ya tadi skala ya kita ya. Saya juga nggak sanggup jawab. Saya juga nggak Poinnya sanggup satu jawab. ya, poinnya kita kosong. Lanjut bang. Ah. Loh ini bukan Saya juga masalah nggak satu sanggup jawab. kosong, Oke, itu kan dah. masih diskusi. Orang-orang Kristen itu tidak tahu siapa nama ibunya Yesus. Oke, Kita nggak tahu terima kasih. bang. Bye Walau-walam. bye. Ya, walau-walam bang jawabannya bang. Kita nggak ada nge-kick ya, dia sendiri ya. Kita nggak ada Aku nge-kick juga ya. nggak ada. Aku nggak ada nge-kick. Nggak ada. Jadi pergi dengan membawa duka itu semuanya. Ya baru ini ya ada Islam berilmu naik ke sini Ya, kita kalah. terkapar. Ibu, bapak, maafkan aku. Aku kalah tidak sanggup menjawab. Silakan Bang Ahmad, Pak Oji. Halo Bang Ahmad. Ya halo, selamat siang semuanya. Ini bahasa Medannya Ahmad Pau. Ya halo, selamat siang. Ya bang Ahmad Pau. Tafadol. Ahmad Fauzi. Oh ya. Silakan. Tengah kalau di tempat. Iya. Kenapa Kak Agatha? Jangan yang sulit ya bang, jangan kayak abang tadi ya. Itu pertanyaannya memang kita, Gak bisa jawab. iya, agak hampir nutup komal ini Iya. gara-gara pertanyaan tadi. Malu aku merasa gagal. Kenapa Prof? Silakan. Susah. Prof. Prof ini ada dajab Prof ini. Iya lanjut. Ada yang mau ditanya Pak Ahmad? Ya saya
Sebenarnya pengen nanya sedikit aja Kak. Silakan. Pertanyaan saya itu simpel. Bagaimana caranya supaya umat Kristen dan umat Islam itu bersatu? Itu aja. Suruh masuk Kristen semua. Selesai. Jadi satu kan kita. Gitu loh. Begitu ya. Iya, kalau terima Yesus semuanya akan saling mengasihi karena Yesus itu ngajarin itu. Pasti bersatu. Oh gitu ya. Mm. Oke lah. Terima kasih Kak Agatha, Ya, Pak Prof. Ya. Itu Sama-sama bang. saling Mohon mau maaf kalau nanya salah itu. kata ya tadi ya. Kirain tadi abang menghujat ke atas. Ternyata santun. baik sekali. Kita tepuk tangan ya teman-teman ya. Sangat aplaus buat Bang Ahmad. Next kawan kita itu. Siap. Siap bang. Ini baru. Diskusinya santai-santai aja gitu loh. Mm-mm. Pak Ahmad tadi juga enak ya. Cuma ngelesnya itu. Malesnya kalau udah ngeles-ngeles itu ya tak ya. Ngeles. Terus abis kita ngasih tahu panjang lebar dia nggak denger gitu. Main skip aja. Pura-pura tutup telinga. Bang Ahmad tadi tuh namanya barbar ya. Namanya wah ini pasti penghujat. Tapi ternyata baik ya. Baik ya. Nama-nama penghujat tuh kan biasanya gitu. Ahmad, Muhammad, Abu Bakar, akal, logika. Berakal. Logika. Pas nyampe, oh Tuhan. Halo Bang Him atau Nash. La ilah, belum juga, udah turun. Ini kita harus baik-baik ya teman-teman ya, karena biar kita menjadi satu. Seperti harapannya Pak Ahmad tadi ya. Kalau mau jadi satu jawabannya hanya ada di Yohanes 17 ayat 21 ya. Aku dan Bapak satu. Iya, jadikanlah mereka satu. Satu apa? Satu iman, satu Tuhan, satu baptisan itu Efesus 4 ayat 5. Bukan ikut Muhammad tercerai berai. Jadi 73. Halo, selamat siang. Ya Pak. Suaraku berisik nggak? Iya. Berisik bang. Coba ke tempat yang agak lebih Kayak mana ya? hangat dulu bang. Pindah tempat dulu bang, yang agak sepi bang. Ke kamar kah atau ke toilet dulu gitu. Menggema dong nanti tak. Nggak apa-apa nanti ke suaranya Pak Ladusing. Gema Islam. Oh iya, di channel namanya Gema Islam ya. Loh Pak, saya suruh pindah tempat Pak, bukan pindah komal Pak. Malah terjun. Terus naik grupnya Bang Erben. Disuruh pindah tempat. Aduh, salah paham Bapak tadi ya. Aduh, mohon maaf ya. Janganlah salah paham. Ini biasanya kalau pakai app Islam kata Pak Prof. Belum kelihatan namanya. Apa nih? Oh, Ferry. Islam Kristen kalau app-nya begini nih. Dari gambarnya ini pencinta Nmax nih kayaknya nih. Shalom Aleichem. Oh, Kristen. Kristen. Enggak, saya Bang cuma Ferry. ini aja. Saya penggemarnya Pak Aga. Bapak siapa yang Prof ini tuh? Patron. Ya lah, itu sama Kak Agatha. Selalu saya ikutin tiap pagi ya. Ini kemarin saya ada kelupaan, kemarin nyatet waktu ada Pak Saifuddin, itu Pak Saifuddin itu bahas yang ini loh Kak Agatha, yang ayat di Al-Quran yang kalau Muslim tidak melakukan syariatnya itu dia kafir. Kalau nggak salah, mungkin Kak Agatha ada tulis nggak Kak? Al-Baqarah Itu ada di Al-Maidah. 108. Sebentar saya tulis lagi. Benar nggak Pak Prof? Coba. Al-Maidah 44. Al-Maidah 44 setauku. Sama Al-Maidah 38. Al-Maidah 44. Masuk Islam sepenuhnya kan? ya, yang katanya itu akhirnya kafir loh itu katanya. Bukan Al-Baqarah 208. Coba tengok dulu aja, cek dulu lah. Aku masih lupa. Kalau Al-Maidah 38 itu laki-laki dan perempuan tuh berzina itu. Coba cek dulu. Al-Baqarah 208 kalau nggak salah. Waalaikumsalam. Tak, Agatha, Oi. gue nyapuin viewer-viewer lu. Al-Maidah 44 bang. Di bagian akhirnya, barang siapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Itu kan? Ya, kalau 44 iya, Al-Maidah 44 itu. Ya benar 44. Oh iya. Al-Maidah 44. Ya itu aja sih. Thank you so much Kak namanya. Ya, Makasih Bang Ferry. Ini pra, sekarang tugas gue nyapuin ini. View apa namanya? Tamu-tamu Agatha yang dikik-dikik gitu. ya gue sapu lu sekalian.
Astaga, kena sapu beneran. Dan jangan pernah nyapu sapuan gua dong. Biarin aja. Sherlock. Nah, ini nih ninja nih. Kita naikin ninja ya. Loh, kok mau tuh? Oh, gambarnya ninja loh. Ini si Fadli. Aduh. Lo turun dia, tak? Loh, Si ini tak, si jangan tanya, lu inget gak tak? Jangan tanya. mana tadi. yang mana? Yang jangan tanya saya itu lah. Yang Di bapak-bapak. mana? Di mana? Yang itu Islam, yang Islam. Ya mana aku tahu, hari gini kau tanya lagi sih, jangan tanya. Di PPT. Katanya bapak-bapak. Bang, Mana? bagus. Ya, Mana inget-inget lah aku Fasla, Banyak ya? entah siapa. Oh lah, Fadli satu juga. hari tuh berapa Pak Prof? Aku Iya, kita gak inget lah, aku ngetas siapa. nggak tahu nggak ingat pasti. Mungkin kita yang sering-sering rusuh di keliling-keliling. Gila, buat ngajarin satu orangnya sejam tak? Wah anjir, sakit kepala gue. Halo, siapa ini? Ini siapa ini? Coba. Kok kayak si Faslab sih suka foto depan kaca? Mirror selfie itu untuk orang-orang narsis. Halo. Halo, Terima kasih. terima kasih. Lah orang namamu itu. Kemarin aku bilang, halo, terima kasih. Ya terima kasih. Yang tangannya begitu. Islam Kristen bro. Salam kenal Kak dari Palembang, Ya, Islam Kristen. Islam. Ada yang mau ditanya bro? Hah? Coba Coba Pak apa sih? Prof. Coba Pak Prof, kayaknya dia nggak enak sama aku Pak Prof. Coba Pak Prof aja sama pria. Halo, Wong Kito Gallo. Halo Bang. Apodio. Tanyalah pada orang-orang yang membaca kitab sebelum engkau, Muhammad. Yunus ayat 94. Apabila engkau dalam keraguan-raguan. Lo hilang. Di-kick sama Mamat pasti. Dikik. Lu Faslab lu jangan lagi. kick orang. Gua kick lu, ha. Jangan dikik, dibilang. Tolong ya, jangan dikik maaf kau ini. Naik lu. Oh, jangan dikik dong. Gak bagus itu. Iya, jangan di-kick lah, Jangan kasihan. dikik lah, Mat. Tuh bener-bener gak beres lu jadi orang. Marah lu. Pastikan sebelum di-kick itu ambulans di bawah tuh siap dulu, Mat. Gitu loh. Gitu loh. Biar kita bisa mengkondisikan. Oh ini Man, selamat siang Man Robuka. Ya, selamat siang Kak. Ketawa sih dari tadi Kak, melihat semua ini. Ketawa Kak dari tadi. Kita Kristen Kak. Soalnya Ini namanya Kristen Islam Nias. Nggak, apa tuh kepanjangan namanya Yusman. Oh, Jadi diambil kata pendek aja Man. Jadi kalau Iron Man, Ah, Batman, iya. iya itu orang dia semua itu tak. Batman, Iron Man. oh, Yusman telah Banua. Ant-Man, Aquaman, oh. Makanya lompatan mereka tinggi-tinggi. Kalau ketemu itu kakak ini sama Batman, mereka bilang apa? Yahubu katanya gitu. Apa itu? Kok tahu Kak? Apa itu artinya kak? Yahubu. Itu Yahobu itu katanya Salom. Itu si Maimat tolong ya dilindas 2 kali lipat ya. Tolong, Maimat yang udah saya kick, yang udah turun ya, itu kalau bisa plat ambulannya tuh nempel di kepala. Pastiin plat nomornya nempel di jidatnya. Itu pakai kecepatan penuh ya, jangan slow motion. Pak Prof, ternyata bener Pak Prof, ada juga yang kayak room kita ya. Apa tuh? Ada yang dia kayak model kita. Ambulans juga. Iya, model kayak gitu. Iya nantilah ada itu.
Oh. Kreativitas tanpa henti ya kan. Mantap ya. Semangat terus ya Kak untuk Kak Man. ngasih Injilnya. Pantang mundur, maju terus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Amin. Karena tadi malam agak lucu juga kami kan bukan naik sih, nonton Kakak Mikana kan. Orang itu ngutuk Kakak Mikana, ya ampun Tuhan Yesus, masa dikutuk Kakak Mikana? Jangan menghujat kok, Om Aimat tahu. Iya, Kak Man, nggak apa-apa Kak Man ya. Doakan kita ya Kak Man ya, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya Kak. Ya. Bantu tap-tap ya Kak Man ya. Oke. Ya. Tolong ya, Om Aimat lu tuh bener-bener ya. Jangan main kick orang dong. Tadi ada Raja Bahasa Channel tadi. Itu channel gede juga loh, channel Kristen. Kok di mute kan di mute. Jangan. Monyong, gua lempar lu ya. Gak ada yang nge-mute lu. Aku mau ngomong Dia nge-kick sendiri. Aduh. Kamu yang nge-kick dia Pak Prof? Gak ada, bukan aku, bukan. Aku nggak pernah gitu. Aku nggak pernah ya. Di-kick, di-mute kan. Heh, gua nggak ada loh. Ih, gila itu anak. Astaga, halo. Lagi sakit. Lu katanya Pra. Gak ada, swear. Enggak lah. Mana pernah aku gitu. Lagian ya itu merusak reputasiku ya. Iya, jempolnya kan udah nggak gede lagi sekarang ya kan. Iya, benar. Baru di-kick loh dia beneran. Di-kick apa nge-kick sendiri sih? Aku nggak ada nge-kick. Moderator yang lain mungkin. Woi, moderator yang di bawah jangan nge-kick gitu dong. Nggak bener ini. Udah gua orang ya. Bukan. Mikana bukan Tritunggal ya. Wanes. Ini ada Blogex. Halo, Bang Blok. Halo. Tomelkong. Selamat siang Bang Bloges. Dia nge-kick sendiri, memang si Faslap ini rada-rada ya. Halo Total. Halo Bang Total. Halo Kak Jetri, mana lu? Selamat siang Bapak Hunter. Nih kenapa sih pada minum obat bisu semua kah? Mental semua. Wadah ini sih. Kucing nangis. Halo, kucing nangis. Halo. Halo. Aku naikin banyak banget loh dari tadi. Mental semua mereka. Aku juga naikin. Nih si Maiko. Di si Faslap gila itu ya. Oh my mat sama dia sendiri berantem di bawah. Wah, ini orang gila sih Faslap ini, ngapain komen-komen sama dirinya sendiri. Iya, parah loh. Nih, mulai kena ini dia nih, kena sindrom. Bisa mengajukan ini. Mulai Islam nih kayaknya nih. Astaga. Faslap. Gak jelas si Faslap. Nih ngomong sama akunnya sendiri dua, ya Allah. Lu kenapa Faslap? Ini ya teman-teman ya, akibat terlalu banyak buka hadis ya, efek samping. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Jadi nggak waras loh. Kita berduka cita ya. Halo kucing. Halo. Ini kayak pesawat mau ini, ngeri banget di telingaku. Ini kalau kalau pakai headset ya pening loh ini. Pening Langsung. itu sayur kesukaan gue, itu sayur pening. Bening. Oh bening ya. Oke.
Nah ini pasti Islam ini ada ahli-ahlinya nih. Kristen ini Afner ini pasti. Ali, ada ahlinya. Ini gabungan mungkin nih. Oh, ahli gabungan. Selamat siang. Halo. Afner. Gak ada yang nyaut. Kenapa sih? Pada kenapa sih? Halo Shalom. Pak Agus. Halo, shalom. Gimana Kak Agatha, kabarnya? Prof. Shalom Pak Agus, apa kabar? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak Agus ini jarang-jarang mau naik kalau kalau dia mau naik pasti ada sesuatu nih. Silakan. Iya, ini saya mau tanya sama Bang Beta. Silakan. Halo, Bang Beta. Ya, Bang Beta untuk referensi buku ya, Bang ya. Untuk apa? Referensi kira-kira untuk dalam tahap pembelajaran itu kira-kira kalau istilah untuk buku yang mungkin bisa disarankan, kira-kira yang dibaca dulu kira-kira Eusebius atau Justinus Martyr dulu, Bang, kira-kira, Bang Beta. Mending Eusebius dulu Bang. Oke, Eusebius siap, dulu. siap. Oke. Gitu. Terus buku kedua yang kusarankan itu Penggenapan Kristus dalam Hukum Taurat. Agatha kayaknya punya bukunya ya Tak ya? Apa tuh? Kristus dalam Hukum Taurat. Enggak punya. Itu sih, itu dulu baru itu yang kedua bagus tuh. Aku ada sih Bang. Sebentar aku spill ya. Itu yang nomor 2 yang Penggenapan Kristus dalam Hukum Taurat itu dari siapa, Pak Beta, Bang Beta? Eusebius juga atau dari Bapak Gereja yang lain ya? Dari Bapak Gereja, cuma udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ntar aku cari bukunya. Namanya siapa ya, Bang Beta ya? Kalau yang Bapak terjemahin Gereja Romo. Enggak, Romo yang itu Daniel. yang tadi yang nomor 2 tadi, Penggenapan Kristus dalam Hukum Taurat, Bapak Gereja siapa ya? Kira-kira. Bentar aku liatin ini tulisannya siapa ya, tulisan aslinya. Tunggu. Oke, siap. Aduh. Ntar aku liatin dulu. Dari buku siapa ya, buku aslinya ini? Ini buku ini sebetulnya dari rangkumannya dari OSB sih. Romo Aji. Ini bukunya kalau zaman aku beli itu covernya kayak gini. Covernya kayak gini. Oke, siap. Wahyu khusus dalam Taurat ya. Oh, ini yang diterjemahkan sama Romo Daniel ya. Oh iya. Oke, Iya. siap. Ini berseri nggak, Bang? Atau Iya, cuma hanya berseri. satu aja? Berseri ya? Ada 1A, 1B, ada lanjutnya. Oke. Berarti Eusebius dulu baru yang ini dibaca ya, Bang ya, berarti ya? Iya, betul. Eusebius dulu baru ini dibaca. Oke, sip. Oke, Bang, kalau gitu Bang, terima kasih ya Bang sarannya ya untuk literasinya. Oke, Makasih, Bang terberkati Agus. selalu, sukses. Kak Agatha juga makasih ya. Pamit turun Iya. dulu Kak. Sama-sama Terberkati. Bang Agus, Tuhan berkati. Aduh, Pak Prof ini sorry agak bising banget Pak Prof. Ambil alih dulu Pak Prof. Ini berisik banget. Halo Kak, halo Kak. Silakan Bang Hardi. Biasa mau bertanya si Kristen Pak, cuman room Agatha itu bagaimana itu konsepnya itu Pak? Pak Prof. Konsep apa Pak, Bang? Oneness. Ajaran oneness. Oh, ajaran Oneness itu ajaran yang sudah Iya. gini, ajaran Oneness itu yang ada di Indonesia. Ini ya. Woi, kok room Agatha? Kapan Agatha roomnya Wanes? Mikana kali ah. Agatha. Bukunya itu yang Bilang aja roomnya si Agatha Wanes. bukunya yang tadi tuh bisa beli di itu di Keranjang Ijo atau Oren atau hubungi Ibu Theodora yang ada di channelnya Romo Episkop, situ ada. Dan kalian bisa tanya itu buku itu dari sumbernya dari mana gitu, dari situ. Nah kalau saya beli karena di gereja itu ada, selalu ada buku-buku ini, jadi bisa beli di Surabaya. Cuma sementara kalau mau beli lewat itu aja, Keranjang Ijo kayaknya ada deh, Ijo atau Oren gitu. Nah kalau ajaran Oneness itu gini Bang, ajaran Oneness itu sebetulnya ajaran yang sudah pernah punah di abad kedua. Dulu orang ada yang namanya Sabellius.
Ya, mereka mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu sama dengan Bapa, gitu. Padahal kita itu semua Kristen, baik Katolik, Ortodok, Protestan, kita beriman kepada Allah itu Sang Tritunggal. Tapi kalau Oneness dia menolak Allah Sang Tritunggal. Nah, sementara kalau menolak Allah Sang Tritunggal itu tidak sesuai dengan kitab suci sama sekali dan pengajaran para rasul. Jadi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berdusta dan Allah yang ahistoris. Karena berdusta apa? Tiba-tiba Yesus mengaku Bapa, tiba-tiba dia jadi anak, tiba-tiba nanti dia naik ke surga, diturun lagi jadi Roh Kudus. Nah, itu bukti bahwa ajaran itu pernah punah karena Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Matius 16 ayat 18. Ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau alam maut udah sempat menguasai gereja itu, gereja yang ngaku-ngaku tadi yang Sabelius, itu berarti gerejanya nggak benar dan udah punah. Nah, mulai tahun 1900-an itu ada orang yang mendirikan ajaran Oneness ini lagi. Namanya Robert Edward McAllister. Robert Edward McAllister ini setelah dia mendirikan gereja yang alirannya Oneness, ya gereja baru ya. Aliran dari Pantekosta. Pantekosta itu Tritunggal sebetulnya. Tapi ada pecahannya lagi yang mendirikan gereja Oneness, namanya sebutannya makanya Oneness Pentakostal. Nah, pengikut-pengikutnya itu yang mendirikan pemahamannya dan satu sama lain itu berbeda. Menghujat Allah jadinya. Kelihatannya benar, tapi dia nggak tahu Allah yang benar itu bagaimana. Menjelaskan kitab suci juga bingung. Dan akhirnya Robert Edward McAllister itu kembali lagi ke Tritunggal dan dia meninggal sebagai orang yang mengaku kalau ajarannya itu salah. Nah, Oneness yang kita lihat yang ada di media sosial ini, itu adalah Oneness lepasan yang nggak dari gereja manapun dan tidak mewakili gereja manapun. Tokohnya siapa? Saya sebut inisial ya, bukan namanya. Mikana, Malikil, Samuel Siahaan, Joshua Tewu, siapa lagi ya? Pastor Ben, PS Ben, ya makanya PS Ben dikeluarkan dari gerejanya ya. Ruben Marpaung. Terus Billy Lin, Bethel itu yang biasa sama Kesia siapa namanya? Kesia siapa namanya aku lupa ya. Kesia Depari namanya. Ya itu orang-orang itu. Dan satu sama lain mereka itu juga bentrok. Karena berbagai macam aliran Oneness ini bentuknya beda-beda. Ada Oneness yang model beginilah, Oneness model modalisme, ada model hierarki, ya subordinat, ada Oneness Duinatur, ada Oneness monofisit, wah itu banyak variannya. Itu Bang. Pantas aja itu Bang ya, Pak Bro. Saya masuk di situ kayak nggak mengaku tentang Tritunggal, dia nggak mengaku Tritunggal. Iya, ayat kesukaan Oneness itu ya, saya kasih tahu ayat kesukaan Oneness untuk menunjukkan bahwa Yesus Bapa itu adalah Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Ya, di situ dikatakan namanya penasihat yang ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Di dalam teks Septuaginta, kata Bapa yang perkasa itu nggak pernah ada. Itu hanya muncul di Masoret. Sehingga orang-orang Oneness itu pasti akan memakai Masoret kemana-mana. Sok-sok Ibrani lah mereka itu. Ya, padahal mereka bukan orang Ibrani. Mereka orang apa? Orang Jawa, orang Batak, orang Manado. Tapi soknya sok Ibrani. Nah, ajaran Kristen itu nggak menuntut kita untuk jadi orang Israel. Ya jadilah orang Indonesia bangga gitu. Yesaya 9 ayat 5 sama satu lagi. Yohanes berapa tuh? Setelah engkau melihat yang tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Loh, Yesus mengatakan di situ justru itu dia berbeda dengan Bapa meskipun dia adalah satu. Gitu. Gitu Bang. Oh iya, makasih. Ya, makasih banyak Bang. Saya tanyakan itu aja. Karena takut Bang, terus sembarang masuk room juga kan nanti ajarannya ya kayak begitu, kayak maksudnya mempengaruhi lah. Iya. Oke Bang, makasih. Shalom. Shalom. Ya kita nggak mau jelek-jelekin orang juga. Cuma kalian tontonlah roomnya ke sana. Kalau ditanya apapun itu, jawabannya itu, aduh, menyedihkan. Kalau ditanya Islam tentang kristologi, jawabannya ngasal gitu. Silakan teman-teman. Saya naikin ini ya, sambil menunggu Uclim alaihissalam.
siang, Pak Metatron. Halo. Halo, ya Pak. Salam. Ya, salam Pak. Iya, kemarin malam saya mengikuti live-nya Agatha yang ada Pak Rusli itu loh Pak. Sampai malam itu ya, agak menarik juga gitu. Jadi Agatha itu memaparkan Allah Tritunggal, bahwa Bapa itu adalah sumber, Firman itu adalah Yesus, dan Roh itu adalah kehidupan atau nyawa gitu ya semalam. Nah, saya agak menariknya begini nih, waktu penciptaan Adam. Allah. Tadi malam aku nggak ada ya, aku nggak nyimak, nggak masuk. Oke, ya. Nah, saya hanya monitor ya, lihat dengar ya. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, saya agak menggelitik di pikiran saya. Waktu pertama kali Allah menciptakan Adam, membentuk Adam dari tanah, lalu menghembuskan nafas. Itu yang nafas yang dimaksud itu Roh Allah bukan ya? Makasih. Ya Pak, Roh Allah ya nafas Allah. Tadi kan barusan Bapak sebutkan, Roh itu adalah nafas Allah. Ya, nafas adalah Roh Allah. Ayatnya itu di Ayub 33 ayat 4. Sorry, sebelum ke sana. Roh Allah itu kan tentu Roh Kudus ya? Iya. Nah, artinya gini, kalau Allah sudah menghembuskan rohnya yang kudus itu kepada Adam, yang notabene mewakili manusia. Artinya kan seluruh manusia ini berarti punya roh kudus itu. Ya punya roh ciptaan dari Allah lah. Sorry, bukan roh ciptaan maksud saya, roh. Karena tadi roh kudus Roh tuh. yang kita terima ini ciptaan, karena kita ini ditiupkan dari rohnya Allah. Nah, itu roh yang ditiupkan roh kudus bukan? Roh Allah ya, tapi roh yang sudah kita terima ini jadi roh ciptaan. Yang kita terima ini roh ciptaan yang dimaksud tuh roh Allah yang kudus, roh kudus gitu bukan? Atau ada yang lain gitu? Bukan roh, jadi Allah meniupkan nafasnya. Seperti kamu menghembuskan nafasmu. Apa yang di tembok yang kau itu ini tuh adalah rohmu. Udah hilang, pindahlah jadi rohmu itu ke tembok itu, kan nggak gitu? Oh, artinya saya kan mengikuti paparan yang Tritunggal tadi malam itu. Saya hidup karena ada roh kan gitu. Nah, yang menggelitik di pikiran saya itu, apakah iya roh Bapak itu roh manusia, bukan roh Allah. Roh ayatnya di 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan apa yang tahu di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri. Jadi roh Bapak itu bukan roh Allah, roh manusia. Nggak, aku keterkaitan yang penciptaan itu aja sebenarnya, artinya bahwa sebenarnya itu nyawa sama, itu sama. Oh, berarti ada roh ya, berarti roh yang dihembuskan itu ya roh bukan manusia. roh kudus ya, roh Dari manusia roh gitu ya. Allah kepada kita sehingga kita ini memiliki roh manusia. Artinya gini, berarti di diri kita ini ada dua, roh kudus sebagai orang Kristen telah menerima. Satu mana ada roh kudus? Mungkin gini maksudnya, pertanyaannya itu yang waktu penciptaan itu roh kudus itu mekanismenya gimana? Kalau dari diciptakan asal muasal manusia kan manusia itu masih memiliki kemuliaan. Kita belum terpisah dari Allah. Maka ya roh itu, ya roh kudus yang dimaksud itu ya kita sebagai ciptaan kita masih memiliki roh itu dalam diri kita. Tapi karena dosa itu membuat apa? Tubuh kita menjadi expire dan roh itu juga tidak menjadi apa? Tidak menghidupi kita lagi. Tidak menguasai kita, tapi kedagingan itu yang jadi menguasai kita. Sementara kedagingan itu expire kan? Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau memakannya maka engkau akan mati. Gitu. Jadi roh kudus yang menghidupkan kita hidup. Yang semestinya kita kekal karena kita memiliki roh kudus itu dalam diri kita. Kita memiliki dirembesi ya, atau di apa istilahnya? Dirembesi oleh roh kudus. Jadi roh kudus itu lenyap dari kita, Pak. Jadi kita hidup tapi tanpa roh kudus, makanya kita terpengaruh sama tubuh jasmani kita yang bisa expire, tua, lapuk, mati gitu. Nah, Yesus datang untuk apa? Untuk kembali memberikan roh kudus itu sebagai apa? Modal agar kita bisa mengejar kekudusan, dan kekudusan itu menjadi fokus hidup kita dan kita jadi kekal selamanya. Kembali lagi seperti di awal penciptaan itu gitu. Oke, artinya kalau mengikuti paparannya yang tadi, berarti kita ini sebagai orang Kristen ya, yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus atau sudah menerima Yesus yang notabene ada Roh Kudus pembimbing kita, berarti ada dua dong ya,
roh manusia sama roh Bukan, kudus. Pak. Roh Kudus yang kita Gitu, terima itu betul. kuasa, Pak. Itu kuasa energi. Bedakan. Bukan esensi dari Allah. Oh, energi. Iya, jadi Roh Sorry. Kudus yang kita terima ketika kita di Krisma setelah baptis, kita bisa menerima Roh Kudus itu setelah menerima Krisma ya Pak ya. Roh Kudus itu tidak akan turun kalau kita tidak di Krisma. Itu satu hal yang perlu kita ketahui. Nah, Roh Kudus itu adalah materai bagi kita atau jaminan bagian bahwa kita ini adalah milik Allah. Jadi kita itu kayak dimateraikan, dicap kayak ditandai, saat ini tuh milik Allah. Nanti siapa yang sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, ya, itu yang akan diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus. Oke, itu Jadi aksesnya. gitu. Jadi Yang saya maksud, kita itu tidak memiliki dua roh, roh kita tetap satu. Yang kita terima itu adalah kuasa. Kuasa Roh sorry, Kudus ya. yang kita terima, bukan Roh Allah ada di dalam diri kita, bukan. aku mengerti. Yang saya maksud begini, apakah Roh Kudus yang kita terima setelah kedatangan Yesus itu sama enggak itu dengan waktu penciptaan Adam mula-mula? Karena kan manusia waktu Adam diciptakan mulia gitu ya. Sama enggak gitu? Sama, pastinya sama. Nah, artinya kalau materai yang datang sekarang berarti manusia 2 kali dimateraikan waktu penciptaan pertama. Kalau ini jadi Enggak gitu, Pak. kan penekanannya materai tadi Mbak Aga. Aku sih konsisten ngikutin pernyataannya Agatha. Jangan, ketika saya ikutin jangan dugaan begitu. Tadi kan dibilang dimateraikan Roh Kudus. Loh, Saya yang tanya, kita Roh terima Kudus kan gini Pak, gini, kau kok campurkan di waktu penciptaan, memangnya Bapak udah dibaptis? Adam tuh nggak dibaptis, Pak. Jadi kita tadi kan sudah saya katakan, Anda ngikutin tapi sebagian ya. Kita itu menerima Roh Kudus ketika kita melakukan sakramen Krisma. Ingat, setelah dibaptis baru kita di sakramen Krisma. Diurapi, itu baru kita diurapi. Apakah Adam ketika diciptakan itu diurapi? Bukan demikian maknanya. Jadi jangan kok blender semuanya. Kalau kayak gini fatal. Dimateraikan 2 kali itu nggak ada konsep seperti itu. Materai itu hanya satu dan sekali. Karena Roh Kudus itu satu. Jadi nggak bisa seperti itu. Bapak langsung di blender semua gitu. Nggak demikian ya Pak ya. Jadi kalau dibilang firman itu adalah Allah, berarti Allah adalah firman, kan nggak gitu Pak definisinya. Gitu ya. Apalagi Pak yang mau ditanya Pak? Silakan. Silakan Pak, dibuka mic-nya Pak Marutut. Halo Pak, silakan. Kami itu Pak, dibuka dulu mic-nya. Iya. Tadi kan aku ngikutin pernyataannya Pak Bro bahwa Roh Kudus waktu penciptaan kita yang ditiupkan itu sama dengan yang ya. Seperti itu Pak. Kita menerima Roh Allah dan yang setelah kita terima itu menjadi roh manusia. Roh Allah menjadi roh manusia. Iya kan, roh itu roh ciptaan Pak. Jadinya yang kita terima ini roh manusia Pak. Roh kita ini bukan roh. Iya, kita bukan menerima nafas dari Allah. Jadi jangan gini loh Pak. Allah berfirman, jadilah langit. Berarti langit itu firman, kan nggak gitu. Ini kayak konsepnya Islam. Bumi ini berarti firman semua gitu. Bedakan dari hasil berfirman dan dengan firman itu. Bedakan kita yang didiupkan dari rohnya Allah dengan roh Allah itu. Saya mengerti Agatha, gini loh, manusia itu kan penciptanya khusus. Kalau binatang-binatang jadilah jadi ya cuman berfirman ya. Jangan dibilang binatangnya cuman berfirman. Pak ingat ya Pak, penciptaan roh Allah itu melingkupi bumi ini. Roh Allah itu ada di dalam air, di dalam tanah, sehingga ketika dia berfirman, biarlah tanah mengeluarkan. Karena roh Allah, energi Allah itu ada di dalam tanah itu. Di dalam air pun ada nafasnya Allah di situ, sehingga Allah itu tinggal bilang apa? Biarlah air mengeluarkan hewan-hewan. Di udara juga burung berterbangan. Jangan dibilang seperti demikian Pak. Kalau anda nggak usah ketawa Pak, saya Nggak, santai aja ya. Kita kan diskusi ya, nggak usah, tenang aja sih. Saya juga senang kok dengan ini. Cuman begini. Loh, turun semua. Enggak, gua nggak suka orangnya ketawa-ketawa. Lu buka rumah aja sana. Jangan kayak gitu kayak sepele gitu, kayak remeh, nggak suka. Oh buka rumah aja sana, buka pelajaranmu Pak.
Jadi maksudnya ya tadi yang diciptakan sama Roh Kudus ya kita memang waktu diciptakan sama Tuhan itu masih memiliki kekudusan karena dalil di Alkitab tuh kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya kita masih dalam dalam konteks yang memiliki kemuliaan pada masa itu. Maka kemuliaan itu membuat kita sebagai makhluk yang terang. Kita bisa lihat di Matius ya. Anak terang itu ada di Matius. Bentar. Dia nggak punya argumentasi, dia cuman mutar-mutarkan argumentasi saya aja. Dia nggak punya apa-apa di sini. Apa yang mau saya bilang mau lagi diputar-putar, nggak suka saya orang kayak gitu. Lu bikin coba pengajaran lu, gua mau tahu pengajaran lu tuh apa. Sorry. Anak-anak terang itu ada di mana ya? Nah, Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Ya, siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Ini membuktikan bahwa membuktikan bahwa sebelum jatuh ke dalam dosa, semua manusia itu wujudnya itu adalah terang. Makanya kita nggak butuh pakaian. Nah, saat jatuh ke dalam dosa, ya artinya kita terpisah. Yang tadinya kita dihidupkan dari Roh Kudus sebagai ciptaan. Ya sifatnya jadi hanya roh saja, kudusnya nggak ada. Dan kekudusan itu karena lepas dari manusia, makanya tubuh kita menjadi tidak terang lagi dan kita merasa malu. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia malu menyemat daun pohon ara pohon ara. Dan Tuhan memberikan kita pakaian dari kulit binatang karena kemuliaan kita tuh hilang. Nah, Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu disebut materai ya karena udah itu yang terakhir, karena materai itu merujuk kepada seal, penutup. Yang di awal ya nggak dikatakan penutup karena manusia baru aja diciptain di situ. Nah, saat kita sudah jatuh ke dalam dosa, Yesus datang untuk mencurahkan kembali Roh Kudus yang dulu karyanya pernah ada di kita, yang membuat kita jadi cahaya terang itu. Makanya di dalam 2 Korintus 1 ayat 12 dikatakan memateraikan tanda miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, kata-kata jaminan di sini ini adalah arabon. Arabon itu jaminan yang seperti DP, uang muka. Kalau kita sudah punya Roh Kudus, yang tadinya kita punya Roh Kudus terus lenyap, sisa rohnya aja, kudusnya enggak. Nah, Roh Kudus ini menjadi titik tolak kita untuk kita pekerjakan untuk jadi seolah-olah itu sebagai talenta untuk kita kembangkan supaya hidup kita ini kudus. Makanya di dalam Alkitab, kejarlah kekudusan karena tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Gitu mungkin Pak siapa tadi namanya, aku lupa. Marudit, dia nggak punya argumentasi kok. Cuman mau muter-muterin punya aku aja. Narasi dia tuh nggak ada. Oneness. Itu kalau kita bisa bilang ini ya Pak Prof ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kenapa Pak Prof bilang itu menjadi kayak expired, ada masa berlakunya. Itu sama kayak tanaman yang dicabut dari pohon, ya masih hidup saat itu. Makanya badan kita itu menggantungi roh itu gitu loh. Sementara roh itu kan udah putus kan dari alam. Udah putus, betul. Jadi badan kita ini makanya butuh makan karena badan kita ini ngegantung di roh. Sementara rohnya itu kayak baterai, ada dayanya gitu loh, ngerti gak? Betul. Nah, jadi udah ngerti kan kenapa kata-kata menghujat Roh Kudus itu sama saja itu tidak diampuni? Karena ya itu. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
pecinderaan, oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.